Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayolah ikhwahal mustami'in wal mustami'at, apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan di Jumat sore ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan baik dalam keadaan sakit ataupun sehat. Mudah-mudahan dengan diberikannya kemudahan mendengarkan ilmu dari frekuensi 103.4 FM di hari ini bersama kami Radio Hidayah. Di edisi hari ini hari Jumat ya. Ya, hari Jumat sore tanggal 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan Jumat sore ya tanggal 3 Oktober 2025. Tapi pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, bersama Anda sudah hadir narasumber kita, guru kita, Al-Ustaz Heri Purnama LC, Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan kitab Durusul Yaumiyah atau Ensiklopedia Nasihat. Di sore hari ini insyaAllah beliau akan melanjutkan pembahasan yang sama dari Jumat sebelumnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah, bersama Ana Abu Auni. Sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan kitab tersebut, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sebagai pembuka kita, bersama Ana sudah hadir guru kita Al-Ustaz Heri Purnama LC, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustaz Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka anta? Alhamdulillah bikhair aidan ya. Syafakallah la ba'sa turun. Nah, jazakallah khairan ya Ustaz Ana. Nah, wa barakallahu fikum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Taib, kita akan dengarkan lanjutan nasihat berikutnya dari Ensiklopedia Nasihat atau Durusul Yaumiyah yang rutin kita dengarkan di Radio Hidayah bersama beliau setiap Jumat sore. Baik kaum muslimin, selamat menimba ilmu syar'i pendengar dan pemirsa, dan kepada Ustaz kita langsung persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemerhati pemirsa kajian kita pada sore Jumat yang Allah muliakan ini masih menyambung dari bahasan Ensiklopedia Nasihat kitab Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdillah Asy-Syaqawi hafizahullah taala. Al-i'radu 'anid din, yaitu berpaling dari agama Islam. Beliau membawakan dalil dari surat Al-Kahfi ayat 57 yang kita akan sempurnakan penjelasannya pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Dan siapakah yang lebih zalim, kata Allah, daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya dari perbuatan kezaliman maksiat. Maka Allah melanjutkan, "Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqara wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada." Sungguh kami, kata Allah, telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar kebenaran yang benar. Kendati pun engkau, wahai Muhammad, sudah menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Inilah bahayanya, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah,
berpaling dari mendengarkan ayat-ayat Allah sebagai sumber kesehatan dan kehidupan hati, berpaling dari mendengarkan nasihat-nasihat agama. Sebab itu ya disebutkan di beberapa faedah dari kitab Hidayatul Quranul Karim, beberapa faedah dari surat Al-Kahfi ayat 57 ini diantaranya ma'adlama a'da al-haq wa asra'ahum fil i'rad ba'da tadhkir. Alangkah sangat besarnya kezaliman dari musuh-musuh kebenaran, dan alangkah cepatnya mereka berpaling setelah mereka diberikan peringatan. Kemudian juga disebutkan subhanallah innal mu'min la yukhti'u fayastahi min rabbih. Kita mengatakan maha suci Allah, dan kita melihat sifat seorang mukmin yang bertauhid, yang mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka mereka segera sangat malu kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang-orang yang mereka bisa dikatakan imannya bisa jadi tapi terlalu sedikit, ya, yang condong kepada perbuatan kekufuran, ya, kemaksiatan. Mereka lebih menyukainya, lebih tenang jiwa mereka daripada mendengarkan nasihat dari ayat-ayat Allah, dari peringatan-peringatan Allah. Adapun orang mukmin, walaupun dia melakukan kesalahan, dia malu kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Malu kapan? Kullama dzakara dzanbahu. Setiap adanya orang yang menasihati dia, yang mengingatkan dosanya tersebut. Fahal yansal mujrimu qabiha ma yaf'aluhu illa hina yahunu alaihi. Pertanyaannya, sebagaimana di dalam ayat ini, maka adakah orang-orang yang melakukan dosa melupakan keburukan perbuatannya kecuali dari orang yang menggampangkan perbuatan, ya, dosanya tersebut. Dia merasa tidaklah mengapa dia melakukannya, dia berpaling dari agama, tidaklah masalah baginya. Ini orang-orang mujrimin, pelaku-pelaku dosa. Adapun orang mukmin, setiap diingatkan, dia akan ingat kepada Allah dan dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosanya. Kemudian faedah ayat yang lain, ud'u ilallah, ajaklah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW berdakwah. Wa in tad'uhum, itu akhir daripada ayat ini. Wahai Muhammad, kalau kamu mengajak mereka berdakwah, ya, mengajak mereka kepada petunjuk, fala yahtadu idzan abada. Bukan berarti di sini wahai Muhammad sia-sia saja kamu berdakwah, jangan berdakwah, sama saja mereka juga tidak dapat hidayah. Bukan itu maksud dari ayat ini, walaupun secara lafaz zahirnya iya. Maksudnya Nabi SAW tidak pernah berhenti berdakwah. Dia selalu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hidayah di tangan Allah. Dan Allah mengetahui siapa yang akan Allah berikan petunjuk dan siapa yang Allah akan sesatkan. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terus untuk mengajak manusia kepada Allah. Wastamarra ala dzalik, dan terus menerus, jangan berhenti. Wa'lam anna lil huda quluban mutafattahatan musta'iddatan litalaqi. Ketahuilah, kata para ulama, sesungguhnya untuk menerima hidayah tersebut sebenarnya ada hati-hati yang terbuka, yang siap untuk menerima hidayah tersebut. Makanya hidayah di tangan Allah. Makanya bisa jadi seorang itu sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau kita katakan mungkin 10 kali, 100 kali, mungkin 1000 kali, 100.000 kali. Baru dia akan dapat hidayah ketika sampai sudah, ya, 100.000 kali dia disampaikan kebenaran terus, ya, karena pada satu saat akan terbuka hatinya. Dan itu sudah terbukti dari apa yang kita lihat dalam sejarah, dalam biografi kehidupan manusia di dunia ini. Bahkan mungkin kita mendapatkan orang-orang yang dekat dengan kita, yang mungkin dia tidak senang dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah,
yang bahkan mungkin mengejek, ya, tapi dengan cara kita yang baik, ya, dengan cara ala basirah atas dasar ilmu, dengan cara, ya, ud'u ila sabi rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan cara nasihat yang baik, dan juga kalau mungkin mesti diskusi perdebatan dengan cara yang terbaik kita mengucapkan kata-katanya. Maka banyaknya orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah walaupun sudah berulang-ulang di awalnya tidak mau, karena memang hati itu ada yang siap untuk menerima hidayah. Begitu juga sebaliknya, walid dhalali quluban aqsa minas sakhar. Adapun orang-orang yang sesat yang tidak mau menerima hidayah, nasihat, dikatakan hati mereka kasar, keras, bahkan lebih keras dari, ya, batu karang. Wa hasbuka annaka qad aqamtal hujjah, dan cukuplah bagimu wahai para dai ilallah ketika kamu mengajak manusia kepada Allah, kepada kebenaran, menampaikan ayat-ayat Allah, hadis Nabi, ya, cukuplah itu sudah menjadi bukti bahwa kamu telah menegakkan hujjah kepada mereka. Ya, adapun hidayah di tangan Allah. Wa bayyanta linnas sahihal mahajjah, dan juga kamu telah menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beragama, pemahaman agama yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah di pertemuan sebelumnya Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullah taala membawa penjelasan tafsir dari surah Al-Kahfi ayat 57 ini, potongan pertama itu sampai wa nasiya ma qaddamat siyadah, menukil dari tafsir Adwa'ul Bayan Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti rahimahullahu taala pada jilid yang keempat halaman 181 sampai 183. Ya, lanjutan dari ayatnya adalah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ila akhiril ayat, sampai ayat, ya, selesai ayat ini 57. Syekh Muhammad Amin bin Abdullah Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti rahimahullah taala dalam kitabnya tafsir Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan wa fi dzalikal akinnati wa fi dzalikal akinnatu 'alal qulub, dan itulah kita mendapatkan adanya, ya, penutup, ya, daripada hati-hati mereka, hatta la tafqahahu al-haq, hatta la tafqahahu al-haqqa wa adamil ihtida'i abadan, sampai hati tersebut tidak bisa memahami kebenaran dan akhirnya tidaklah mereka mendapat petunjuk dari Allah selama-lamanya. Ya, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayafqahu wa fi adyanihim waqra, dan sesungguhnya kami telah menjadikan pada hati-hati mereka itu ada penutup, ya, tertutup hati mereka untuk memahami ayafqahu, untuk memahami kebenaran, dan di telinga mereka juga telah tersumbat, ya, ibaratnya orang yang tuli yang mereka tidak juga bisa mendengar kebenaran. Apabila kamu mengajak mereka wahai Muhammad kepada hidayah, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Di dalam tafsir At-Tabari tafsir termasuk rujukan dari para ulama salaf, tafsir Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, dan banyak juga disebutkan oleh para ulama tafsir dan ulama-ulama kaum muslimin bahwa Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Azim, beliau itu banyak mengambil dari At-Tabari. Ditafsirkan oleh Imam At-Tabari ayat ini, antara kita bacakan tadi sampai akhir dari surah Al-Kahfi ayat 57, beliau mengatakan yaqulu azza dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi telah berkata, ya, wa ayyun nas, manakah manusia, awda'ul i'rad, yang paling awda'ul i'rad, yang paling jatuh kedudukannya, ya, ketika dia berpaling, wasadri fi ghairi mawdi'iha, dan dia berpaling bukan pada tempat yang mesti dia berpaling, ya, kalau berpaling dari keburukan, dari kekufuran, tetapi dia berpaling dari apa yang diingatkan kepada kebenaran, ya, al-haq. Miman zakarahu bi ayat, miman zakarahu bi ayati wa hujaji, dari orang-orang yang telah diingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah
dan hujjah kepada mereka. Fadallahu biha ala sabilir rasyad. Bahkan ayat-ayat Allah dan hujjah Allah itu mengajak mereka kepada jalan petunjuk, arahan yang lurus. Wahadahu biha ila tariqin najah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang itu ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, agar berjalan di atas jalan keselamatan. Tetapi fa'aradu an ayatihi wa adillatihi. Orang ini berpaling dia dari ayat-ayat Allah, dari dalil-dalil yang menunjukkan ayat tersebut, penjelasannya allati fi istidlali bihal wusul ilal khalas minal halak. Padahal kalau dia terima, dia pikirkan dengan pikiran yang sehat, dengan akal yang sehat, dengan fitrah yang selamat, ya, sebenarnya itu akan mengantarkan dia selamat dari kehancuran, dari kebinasaan. Tetapi dia tetap berpaling. Anasiyama qaddamat yadah, bahkan dia melakukan keburukan yang lain, dia bahkan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya atau oleh dirinya dari keburukan-keburukan, dari dosa-dosa yang membinasakan. Dilanjutkan oleh Imam At-Tabari, wa nasiya ma aslafa minadh-dhunubil muhlikati falam yatub walam yunib. Dia melupakan apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya yang sebenarnya membinasakan. Kalau kita membaca dikatakan al-muhlikah itu atau al-mubiqat, ingat kita kepada hadis Nabi SAW yang dikatakan as-sab'ul mubiqat. Ya, ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata Nabi SAW, hindari, jauhi 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan kamu. Di antaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah zina, di antaranya ya adalah lari dari medan pertempuran dan yang lainnya. Dosa-dosa besar. Ya, dia melupakan apa yang telah dia lakukan dahulu dari dosa-dosa besar, sehingga dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia merasa dia tidak merasa bahwa dia melakukan dosa. Inilah yang sangat berbahaya, wahai kaum muslimin. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang mati, hati yang tidak mendengarkan kebenaran. Ya, dia tidak mau bertaubat, dia merasa dia benar. Ini berbahaya, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang dinasihati seperti ini, bahkan dia dalam posisi salah, tapi karena egonya, karena kesombongannya, ya, karena ya jelas karena Allah telah menutup hatinya, waliyadu billah, dia merasa tidak perlu bertaubat dan dia merasa tidak perlu kembali kepada Allah. Bahkan ada orang mengatakan, kembali, ngapa aku kembali, nggak ada salahku. Jadi itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda Allah telah menutup hatinya. Ya, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat, berkata, wa nasiya ma qaddamat yadah ay nasiya ma salafa minadh-dhunub, yaitu dia melupakan apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Yang benar seorang mukmin, dia selalu ingat dosa-dosanya, bahkan dia takut terhadap dosa-dosanya. Dia memang melakukan dosa, tapi dia selalu bertobat kepada Allah. Bahkan mungkin dia akan menangis dalam kesendiriannya. Dia takut dosanya akan membinasakannya, yang akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, 2 mata yang menangis takut karena Allah tidak akan dibakar oleh api neraka. Gitu juga kita mendapatkan hadis 7 kelompok yang diberikan naungan oleh Allah. Di antaranya adalah seorang yang dia berada dalam kesendirian, dia menangis karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukmin. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang yang berpaling, dia melupakan apa yang telah berlalu dari dosanya. Bahkan dia merasa tidak melakukan dosa. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu, yaqulu ta'ala dzikru. Ya, Allah SWT melanjutkan firman-Nya, inna ja'alna ala qulubi haula'il ladzina yu'riduna an ayatillah. Kami telah menjadikan ya hati-hati orang-orang yang mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, idza dzukiru biha, apabila mereka diberikan peringatan, dinasihati, mereka berpaling. Apa yang Allah jadikan untuk hati dia, autiyatan li'alla yafqahuhu, yaitu penutup. Ya, penutup, ya, sudah terkunci, tertutup, tergembok lagi, maka tidak bisa
tidak bisa menerima kebenaran, li'alla yafqahu, yang membuat mereka tidak paham, tidak mengerti apa itu kebenaran. Bisa juga dipahami yang selalu disebutkan juga oleh para ulama. Ini salah satu contoh di ayat ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan Allah berikan sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Amma rabbuka bidzalami lil 'abid, tidaklah Rabbmu menzalimi seorang pun dari hambanya, dari makhluknya, terkhusus manusia. Kenapa Allah SWT menutupi hati mereka sehingga mereka tidak paham kebenaran? Karena di atasnya, karena sebelumnya kalau kita baca, karena mereka berpaling dari ayat Allah. Mereka melupakan dosa mereka. Karena sebab perbuatan mereka sendiri, al-jaza' min jinsil amal, mereka Allah berikan balasan. Tertutuplah hati mereka dari memahami kebenaran. Ya, li'anna al-ma'na ayyafqahu ma dzukiru bihi. Makna dari mereka tidak maksudnya dari memahami adalah yang telah diingatkan dengannya. Telah diingatkan dengan ayat tersebut. Bahkan ada orang yang subhanallah, mungkin dai para ulama yang rasanya menjelaskan sangat jelas sekali dengan istidlalnya, dengan dalilnya yang kuat. Ya, tapi masalahnya dia berpaling dari nasihat tersebut. Di dalam ayat yang lain dikatakan wa fi adanihim maqra, bahkan mereka menyumbat telinga mereka supaya tidak mendengarkan kebenaran. Ya, dengan yang mereka lakukan tersebut, disitulah Allah SWT mengazab mereka. Ini katakan uqubatan lahum. Jadi ini ada merupakan azab untuk mereka sebelum mereka mendapatkan azab dalam fisiknya, jiwanya. Hati mereka sudah diazab dengan tertutup, tidak bisa memahami kebenaran. Wa fi adanihim waqra. Di hati kemudian ada telinga. Dan telinga mereka juga telah tersumbat, tidak bisa mendengar kebenaran. Wa fi adani maqra, yaqulu fi adanihim thaqalan, seolah-olah ada hal yang memberatkan telinga mereka, mereka tidak bisa mendengar pendengaran yang disampaikan kepada mereka tentang kebenaran. Wa in tad'uhum ilal huda, lanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu azza dzikruhu li nabiyyi Muhammad SAW, dan Allah mengatakan ayat ini kepada Rasulullah SAW, wa in tad'u ya Muhammad haula'il mu'ridin an ayatillah, apabila kamu mendakwai mereka wahai Muhammad, orang-orang yang tadi yang berpaling dari ayat Allah ketika diingatkan inda tadzkiri biha, ya, ilal istiqamah, agar mereka istiqamah di atas kebenaran, ala mahajjatil haq wal imani billah, agar mereka juga tetap tegar di dalam iman mereka kepada Allah. Wa ma ji'tuhum bi, dan apa yang telah engkau bawa wahai Muhammad dari Rabbmu. Ya, kamu mendakwahi mereka seperti itu, tetapi mereka tetap mereka berpaling. Fala yahtadu idzan abada. Orang inilah yang dikatakan mereka sama sekali selama-lamanya tidak akan mendapatkan petunjuk. Falan yastaqimu idzan abada 'alal haq. Ya, maka tidak akan lurus mereka, mereka berada di atas kebenaran selama-lamanya. Walan yu'minu bima da'awtahum ilaihi, dan mereka tidak akan beriman dengan apa yang telah engkau ajak mereka kepada Allah, kepada kebenaran, kepada keimanan. Li'anna Allah qad taba'a ala qulubihim, sesungguhnya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka, wa sam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Ini juga mengingatkan kita di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, kemudian juga dikatakan, ya, di mereka telah tutup hati mereka, telinga mereka, pendengaran mereka, dan mereka akan mendapatkan azabun azim. Ya, mereka azab yang pedih. Itulah setelah kita sebutkan tadi. Maka kalau kita berbicara tadi tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takdir Allah itu yang Allah telah menciptakan sesuatu perbuatan, ya, dan dia zalim, tidak ada. Kalau kita katakan sudah takdir, orang kafir tidak menerima kebenaran, orang-orang pelaku maksiat tidak menerima kebenaran, ya, sudah takdir, maka ya dia dimasukkan ke dalam api neraka, berarti di sini Allah zalim, tidak. Ya, karena Allah SWT telah menegakkan hujahnya dengan sangat kuat. Ya, dengan sangat jelas. Ya, dengan penjelasan dari Nabi SAW yang sangat jelas, dengan bahasa beliau yang sangat jelas.
Ya, dan banyak ayat-ayat Allah, bukan hanya ayat Al-Quran tetapi al-ayatul kauniyah berkaitan dengan alam semesta ini juga Allah telah mengingatkan mereka bahwa semuanya adalah ciptaan Allah dan yang menciptakan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang berhak untuk diibadati, untuk ditauhidkan kecuali hanya Allah, dan tidak boleh disekutukan Allah dengan suatu pun dari makhluknya. Dan menunjukkan bahwa mestinya seseorang menerima ya nasihat-nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dikatakan seorang itu berada dalam kezaliman Allah, tidak ada. Ya, demi Allah tidak ada, karena Allah Maha Adil. Dan Allah telah menegakkan hujjah. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab tauhidnya ada 3 jilid, dan ini dipakai di Saudi dalam pelajaran kalau tidak salah tingkat SMP. Ya, dan beliau telah menyebutkan orang-orang yang jatuh dalam kekufuran, kemusyrikan, kenifakan, dosa-dosa besar, dan mereka tidak bertobat kepada Allah, mereka meninggal dan di akhir mereka diazab, akan ada yang mereka kekal di dalam api neraka. Itu Allah mengazab mereka ya karena keadilan dari Allah. Allah tidak mengazab begitu saja kecuali setelah Allah tegakkan hujah kepada mereka. Telah turunkan ayat Al-Quran, telah diutus Nabi Muhammad SAW dan beliau menjelaskan sunnahnya, dan telah ada akal yang diberikan oleh Allah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Diberikan akal yang selamat, akal yang lurus, sahih, al-aqlus sahih. Kemudian juga diberikan fitrah as-salimah, fitrah yang selamat. Ya, maka tidak ada seorang itu yang dia boleh mengatakan bahwa Allah menzalim makhluknya dengan menyesatkan orang-orang ya tersebut, lalu mereka menyimpang ya, lalu mereka kekal dalam api neraka. Tidak, Allah sudah menegakkan hujah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, bahkan berulang-ulang, bahkan kadang-kadang itu lagi ya. Lihatlah bagaimana biografi kehidupan Nabi dan beberapa ayat-ayat yang banyak yang menjelaskan dalam dakwah Nabi SAW. Bahkan ditambah lagi dengan mukjizat. Mukjizat itu kan kejadian yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi. Nabi adalah manusia. Ya, seharusnya mereka berpikir ini adalah utusan Allah. Ini pasti adalah kekuasaan pencipta langit dan bumi, dan mestilah dia diikuti. Ini utusan Allah, mestilah dia diikuti. Tapi ya karena mereka tetap berpaling, ya sudah kuat hujah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau dikatakan fala yahtadu idzan abada. Maka sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk Allah selama-lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga disampaikan oleh para ulama tafsir yang lain, di antaranya tafsir As-Sa'di ya, sebagian yang telah kita sampaikan juga dari pertemuan yang lalu, menjelaskan surah Al-Kahfi ayat 57. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala annahu la a'zama zulman. Allah telah memberitakan tidak ada kezaliman yang paling besar, yang paling agung, yang paling besar dosanya, yang paling besar ya kriminalnya dari seorang hamba yang dia hamba sebenarnya diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakannya. Ketika Allah mengingatkan dzukira bi ayatillah, diingatkan kepada ayat-ayat Allah, bahkan yubayyan lahul haq minal batil, bahkan dijelaskan mana hak dan mana batil, wal huda minad dhalal, bahkan dijelaskan sangat jelas mana petunjuk dari kesesatan ya. Bahkan diberikan peringatan-peringatan hal-hal yang mengancam mereka akan mendapatkan musibah, bala, apalagi azab yang pedih di akhirat apabila mereka berpaling. Tetapi tetap mereka berpaling dari kebenaran, wa fa'aradu anha wa lam yatadzakkar bima dzukira bi, mereka tidak mengingat apa yang telah diingatkan oleh Allah kepada mereka. Wa lam yarji' amma kana alaihi, mereka tidak kembali kepada kebenaran, tidak bertaubat, mereka tetap bertahan di dalam penyimpangan mereka, kesesatan mereka. Bahkan mereka wa nasiya ma qaddamat yadah minadz dzunub, bahkan mereka melupakan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka, oleh tubuh mereka dari dosa-dosa. Walam yuraqib 'allamal ghuyub, mereka tidak merasa
mengawasi atau tidak merasa diawasi oleh Allah Al-Allam yang maha mengetahui, yang sangat dalam pengetahuan Allah, Al-Ghuyub bahkan sesuatu yang tidak nampak. Ya, perkara-perkara yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa diawasi. Fahadha a'dhamu dzulman minal mu'rid, dan orang yang seperti ini adalah orang yang lebih besar kezalimannya daripada seorang yang berpaling, alladzi lam ta'tihi ayatullah, yang dia berpaling, yang nasihat itu belum sampai kepadanya. Ya, kita mendapatkan ada orang berpaling itu orang kafir atau orang pelaku maksiat, dosa-dosa besar, ya, dua-duanya berada dalam keburukan ketika dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah. Disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini ada dua jenis tadi, orang yang diingatkan dia berpaling. Ada orang yang belum datang peringatan kepadanya dia tetap berpaling. Maka yang paling zalim adalah yang pertama. Ya, yang paling zalim adalah pertama. Karena apa? Karena sudah ditegakkan hujah kepadanya, sudah disampaikan ayat-ayat Allah. Berbeda dengan orang yang kedua belum nyampai, tapi tetap dia berpaling. Tetap dia berada dalam kezaliman. Ya, dia lebih ringan, kata Syekh Sa'di, fa inna akhafu dzulman min hadza. Dia lebih ringan kezalimannya dari orang yang pertama yang telah diingatkan. Likaunil 'asi ala basirah. Kenapa? Kenapa dikatakan orang yang telah diingatkan kepada kebenaran, telah diingatkan sesuatu itu adalah dosa, ini adalah perkara-perkara yang akan membinasakanmu, lalu dia tetap bertahan dalam penyimpangannya, maka dikatakan dia lebih zalim dari orang yang belum sampai keterangan kepadanya. Kata Syekh Sa'di mengatakan likaunil 'asi ala basirah, karena keadaan orang yang dia melakukan maksiat, dia tahu dia salah, dia berilmu sebenarnya, tapi dia terus melakukan maksiat. Wa alima, dan dia tahu, ya, maka a'dhamu mimman laisa kadzalik, ini adalah lebih besar dosanya dari orang yang tidak tahu sama sekali. Walakin Allah Ta'ala aqabahu bisababi i'radi an ayati, akan tetapi Allah menghukum mereka, mengazab mereka sebab berpalingnya mereka dari ayat-ayat Allah. Wa nisyanihi lidzunubihi, karena dia mencoba melupakan dosanya yang telah dia lakukan. Wa ridahu li nafsi, bahkan dia mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Halatas syarri ma'a ilmih, maka kata Syekh Sa'di menguatkan kembali keadaan seorang itu berada dalam keburukan. Dia tahu bahwa dia berada dalam keburukan, ya, maka ini adalah lebih besar dosanya. Ansadda alaihi abwabal hidayah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu hidayah, bi an ja'ala ala qalbihi akinnatan, yang telah Allah tutup hatinya dengan penutup, ya, aghtiyah, sesuatu yang tidak bisa yang membuka hatinya lagi. Aghtiyah muhakkamatun tamna'uhu, yang telah melarang dia ayyafqaha al-ayati wa in sami'atha, dia tidak paham ayat-ayat Allah walaupun dia mendengarnya, bukan dia orang yang tuli, ya. Falaysa fi imkani al-fiqh alladhi yasilu ila al-qalb, dan tidaklah dia bisa mendapatkan pemahaman yang bisa sampai ke dalam hatinya. Begitu juga wa fi adhanihim, dan di telinga-telinga mereka ada waqra samaman, diibaratkan adalah seperti sumbatan dan seperti orang yang tuli, yamna'uhum min wusulil ayat, yang menahan mereka, ya, dari mendengarkan ayat-ayat Allah, kebenaran ayat-ayat Allah. Wa inna sama'ah 'alal wajhil intifa, ya, karena dikatakan orang itu mendengar dengan baik ketika dia mendapatkan manfaat. Wa idza kanu bihadzal hala, apabila keadaan orang itu seperti ini, falaysa li hidayatihim sabilun, maka tidak ada satu pun jalan yang bisa membawa dia kepada hidayah Allah. Wa in tad'um ilal huda fala yahtadu idzan abada. Li'anna alladhi yurja ay yujibad da'i, karena diharapkan orang yang bisa menjawab, memanggil, menerima panggilan seorang dai lil huda, kepada hidayah Allah, man laisa aliman, ketika dia tidak tahu. Ya, orang yang tidak tahu maka masih diharapkan dia bisa masih menerima kebenaran. Tapi kalau orang yang tahu dia berpaling, inilah yang sulit rasanya untuk menerima, untuk Allah berikan hidayah kepadanya. Bahkan tidak mungkin diberikan hidayah selama-lamanya sampai dia mati. Karena dia tahu, diingatkan, tapi dia tidak mau. Dia tidak berpaling. Dia tetap berpaling.
Dan itu juga hakikat daripada kesombongan, kata Nabi SAW, baturul haq, yaitu dia menolak kebenaran, dia tahu. Ya, ketika wa amma haula alladziina abasaru tsumma amu, adapun mereka yang ketika mereka melihat kemudian buta, warau tariqal haq fataraku, mereka bahkan melihat jalan benar itu lalu mereka meninggalkannya, wa tariqad dalal, adapun sebaliknya yang lebih parah, mereka mengetahui itu jalan-jalan sesat tetapi mereka bahkan mengambilnya, mereka berjalan di atas jalan yang sesat tersebut. Jalan yang benar mereka lihat dengan jelas, ya, tapi mereka tidak mengikutinya, mereka meninggalkannya. Jalan yang jelas sesat mereka ikuti. Wa aqabahumullahu bi iqfalil qulub, itu yang dikatakan balasan dari Allah, anjazab min jinsil amal. Maka Allah hukum mereka, Allah azab mereka dengan tertutupnya hati mereka, wa taba' 'alaiha, terkunci. Falaysa fi hidayatim hilatan wala tariqa fi hadhihi, dan tidak ada sedikit pun hidayah, Allah bisa menyapa mereka, ya, dan juga tidak ada jalan kepada hidayah Allah. Wa fi hadhil ayah, dan ayat ini kata Syekh Sa'di minat takhwif, merupakan hal yang sangat menakutkan sekali, khusus bagi orang-orang yang membaca ayat ini dan dia beriman. Ya, ini hal-hal yang sangat memberikan rasa takut yang luar biasa. Liman tarakal haq, bagi siapa saja yang meninggalkan kebenaran ba'da ilmi, setelah diketahui oleh dia. Dia sudah tahu lah, tapi dia meninggalkannya. Ini peringatan yang keras. Waliyadzubillah, hatinya ditutup oleh Allah dan tidak menerima kebenaran sampai mati. Waliyadzubillah. Wa ayyuhala bainahum wa bainahu, dan Allah telah menjadikan pembatas, penutup di antara dia dan di antara hidayah Allah dan di antara kebenaran. Wa la yatamakkanu minhu ba'da dzalik, akhirnya dia tidak bisa sama sekali untuk menguasai hatinya. Ma huwa a'zamu murahib wa zajir an dzalik, tidak ada yang lebih besar dari peringatan yang menakutkan ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita batasan waktu kita juga, mungkin kita berikan sedikit waktu untuk tanya jawab, ya, beberapa menit ke depan. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih melanjutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Dia berada di dalam perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berbahaya. Allah taala alam bisawab. Ya. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Ustaz yang sudah memberikan kesempatan satu pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya di sore hari ini, silakan 081175 30.000 dan 08117545 444. Baik, kita akan beri kesempatan karena masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita akan angkat untuk penanya yang sudah masuk. Baik, kita akan sapa penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengar setia. Masya Allah, Ibu pendengar setia ya, mudah-mudahan sehat. Silakan Ibu pertanyaannya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah masih hidup Pak Bu. Masya Allah. Silakan Ibu. Nah ya, yang saya tanyakan Ustaz bukan di dalam tema nih Ustaz, di luar tema. Kemarin saya dengar ada Ustadz yang bilang membayar zakat fitrah waktu bulan puasa harus besoknya mau raya. 1 hari mau raya katanya. Sedangkan saya biasanya membayar zakat itu, fitrah itu seminggu mau hari raya Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Itu yang kedua Ustadz. Satu aja Bu, cukup. Waktu kita terbatas. Aja, ya. Iya baik. Ya terima kasih. Sama-sama Ibu, Masya Allah. Ya Ibu, ada disebutkan di dalam hadis, sepertinya Ustadz itu menjelaskan kepada kita berdasarkan hadis Nabi, dan ini waktu yang dikatakan untuk mengumpulkan zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, yang paling tepat adalah 2 hari sebelum hari raya. Ya, apakah boleh dikumpulkan sebelumnya? Jawabannya boleh. Jadi kita harus pisahkan antara dikumpulkan dengan dibagikan. Karena namanya zakat fitri. Ya, makanya ada kritikan bukan zakat fitrah, bukan kembali bersih. Zakat fitri itu karena berhubungan dengan hari raya Idul Fitri. Al-Fitri artinya berbuka. Ya,
Makanya orang diharamkan untuk berpuasa, karena apalagi sudah 1 bulan berpuasa Ramadan, maka bergembiralah dengan makan dan minum. Ya, maka zakat fitri. Maka Nabi SAW mengatakan sahnya zakat fitri tersebut sebelum mulai sholat Idul Fitri pada pagi harinya. Maka gunanya tadi saya sebutkan, waktu afdal pembagian 1 hari sebelum Idul Fitri. Waktu yang paling utama lagi bahkan dikatakan subuh, pagi setelah subuh pada sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena dipakai oleh orang-orang fakir miskin untuk makan mereka, dan mereka akan bergembira bersama orang-orang yang mampu, ya, menikmati makan, dan mereka tidak lapar lagi. Sudah 1 bulan puasa mereka masih lapar juga lagi, maka ini kezaliman atau dosa bagi orang-orang yang mampu. Maka dikatakan wajib zakatul fitri bagi yang mampu. Ya, kayak itu penjelasannya Ibu. Kumpulkan silakan. Mungkin melihat banyaknya, kemudian nanti dilihat siapa yang mau dibagikan, diantar lagi. Maka sebaiknya memang jangan diantar jauh-jauh hari. Ya, makanya disebutkan 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri mulai diantar, dan yang terbaik adalah pagi subuh. Tapi pagi subuh juga mungkin orang udah sibuk untuk membersihkan lapangan, menyediakan ini dan itu, panitia nggak sempat. Maka ini satu dan lain hal. Dan intinya saya sebutkan tadi, agar kalau kita katakan makanan pokok seperti beras itu sampai ke rumah fakir miskin, dan mereka bergembira pada hari raya Idul Fitri, yaitu 1 Syawal. Bukan mereka dikasih apalagi seminggu habis itu habis langsung berasnya. Enggak. Ini enggak ada fungsinya zakat fitri. Ya, makanya kalau seperti ini enggak bisa. Ya, makanya harus juga kita pahami dalam penjelasan ini. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa paham apa yang saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz, dan pertanyaan Ibu pendengar setia Radio Hidayah membuat ana rindu dengan nuansa Ramadan. Baik, Ustaz, silakan ditutup dengan sedikit tambahan nasihat atau ikhtitam kita. Tafadhal masykurah. Ya. Jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa pendengar Radio Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama terus membuka hati kita untuk menerima nasihat-nasihat agama. Nah, tidak ada nasihat yang terbaik kecuali dari Al-Quran dan hadis Nabi. Makanya ada ungkapan para ulama, kalau Al-Quran dan hadis saja tidak bisa membuka hati kita, bagaimana yang lain? Pasti kita tidak akan bisa menerima. Kalau sudah terbiasa, kita biasa menerima nasihat, dan memang kita merasa kita tahu kita bersalah, lalu kita bertaubat, kita kembali kepada Allah, kita tidak bertahan. Ya, walam yusiru ala ma fa'alu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran, dan mereka tidak bertahan dengan kesalahan mereka. Insyaallah ini adalah pintu hidayah. Tapi kalau kita jengkel, kita marah, padahal kita tahu tuh, mungkin karena tidak tahu ya egonya atau apanya, karena tidak mau menerima, ya, ini tidak benar, maka ini bahaya, akan tertutupnya hati seorang. Maka kalau terus dia tidak mau kembali, waliyadzubillah, akan sampai dia mati pun akan berada di dalam kesesatan, penyimpangan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jazakallahu khairan atas penutup dari Ustaz dan kaum muslimin dan muslimat. Kurang lebih 2 atau 3 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan pada salat fardu maghrib. Untuk itu mohon maaf ya, kita cukupkan 1 pertanyaan, semoga mewakili pertanyaan kita semuanya. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Al Ustaz Zahiri Purnama LC hafizallahu taala atas ilmu dan kehadiran beliau di Jumat sore ini, dan kita sama-sama menutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.